melanjutkan materi kita ya, proyek sistem informasi akademik ya, menggunakan Microsoft Access. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat laporan jadwal kuliah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat KRS ya, kartu rencana studi ya. Nah, biasanya kita buat dari tabel dulu ya. Kita buatkan dulu tabelnya. Create table design view ya. Kita buka design view di sini ya. Nah, ini bawah ada, bisa kita ganti namanya KRS ya. Nah, di KRS ini saya bikin filenya. Yang pertama adalah KRS_ID ya. Ini sebagai auto number tipe datanya. Lalu student ID ya, student ID ini relasi ke tabel mahasiswa ya, number ya, integer tipe datanya ini integer, formatnya adalah seperti biasa ya, standar. Ini ada desimalnya ya. Lalu yang ketiga adalah akademik ya, akademik yes, atau tahun akademik ya. Ini saya bikin 9 saja ya, masih tahun saja. Lalu KRS status ya, status KRS nya apa nih? Biasanya sih aktif atau gagal, batal apa gitu ya. Mungkin saya isi dengan data 20 saja ya, statusnya. Lalu registration date ya, registration date ya. Ini tanggal registrasi, ini pakai tanggal ya, tanggal. Terus di sini formatnya adalah tanggal saja ya. Terus di sini sama dengan no ya, lebih besar lebih kecil ya. Lalu seperti biasa created ya, created add ya, ini juga sama sebagai pendeteksi ya, kapan data ini diinput ya. Sama dengan no buka kurung tutup kurung ya. Begitu juga satu lagi updated ya, update ya, add. Sama di sini date ya, itu datanya, formatnya general date, isinya sama dengan no buka kurung tutup kurung ya. Kita simpan. Ini datanya masih kosong, kita lihat ya, KRS nih kosong ya datanya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini ya, ini nanti relasi ke tabel mahasiswa ya di sini. Jadi pilihannya nanti di sini mahasiswa ya. Lalu yang kedua saya buatkan tabel design view ya, KRS detail ya. KRS detail ya. Nah, ini yang pertama adalah isinya relasi ke tabel KRS ya, KRS ID ya. Ini sepertinya harus ada KRS detail ya, detail ID ya, detail ID ya, KRS detail ID ya. Ini auto number. Baru di sini yang kedua KRS ID ya, ini relasi ke tabel KRS ya, number integer ya, itu datanya integer, formatnya standar, tidak ada desimalnya ya. Lalu yang berikutnya adalah course ya,
ID ini adalah relasi ke tabel cost ini ya, integer, standar dan 0 ya, itu desimalnya nggak ada ya, 0. Ini masuk ke dalam relasi ke tabel mata kuliah ya, course ya, mata kuliah. Baru kita buatkan creative add-nya ini buat mendeteksi ya, date. Ini juga sama, update add ya, ini juga sama ya. Ini buat formatnya adalah general sama dengan no buka kurung tutup kurung ya, buat apabila datanya dimasukkan ya, secara otomatis dia akan mengisi tanggal dan jam ya, berjalan ya, sehingga bisa dilihat kapan data itu diinput. Oke ya, ini adalah detailnya ya. Oke, sekarang saya tutup. Nah, ini sudah ada KRS detail ya, dan KRS header mungkin ya, tapi namanya KRS saja. Oke, sekarang saya buatkan formnya ya. Ya, atau mungkin nanti saya isi dulu datanya ya, atau kita buatkan formnya dulu ya untuk KRS ya, seperti ini ya. Kita coba buatkan formnya, create form wizard KRS ya, KRS ID, registration date ya, academic ya, status sama studentnya ini ya, creative nya nggak usah, ini 3 ya. Klik, kita pilih kolomnar. Saya isi apa ya di sini, sepertinya sih bagusnya sih ini diisi tabelnya itu, sebentar, jangan kolomnar, tabular kayaknya ya, jadi ke bawah gitu ngisi gitu ya, itu bisa kita tambahkan lah. Oke, ini tabular aja kalau gitu ya. Next, KRS ya, finish. Nah, ini kita rapikan, design view, ininya dibuang saja judulnya, ininya kita blok semua, kita tebelin dulu ya, kita tebelin hurufnya, kita kasih hurufnya Arial Nero, terus kita kasih warna hurufnya hitam pekat ya. Nah, di sini kita rapikan dulu. Ini backgroundnya apa ya, coba kita lihat backgroundnya, kayaknya biru gini ya backgroundnya ya. Backgroundnya yang ini kayaknya ya. Nah, ini ya, ini kita tebalkan nih. Nah, tebel ya. Oke, di sini KRS ID ya. Nah, di sini ini ID ya, kita taruh, coba ini kita taruh sebelah kiri ratanya ya, home rata kiri ya. Ini adalah ID gitu ya, ID gitu ya. Nah, ini kita kecilkan, cukuplah segini ya. Terus lagi registration date, tanggal registrasi di sini, ini otomatis juga ya, kita besarkan. Di sini registrasi gitu aja udah ya. Kalau nggak tanggal ya, nggak usah registrasi ya, tanggal gitu aja ya. Ini tahun akademik ya. Ini tahun gitu ya. Lalu di sini status ya, status KRS, status KRS. Nah, ini baru kita perkecil lagi, cukuplah segini ya status. Baru ini adalah ID mahasiswa di sini ya.
Ini baru kita ketik mahasiswa ya. Mahasiswa ya. Oke, ini kita rapikan dulu di blok, geser ke atas satu ya, ditutup. Oke, kita simpan ya. Lalu ini kita naikin ke atas ya. Nah, ini kita tutup sini ya. Oke, kita simpan. Sip ya, sini simpan. Kita view dulu hasilnya ya. Sini nih. Nah, ini ya. Nah, ini harusnya dikunci, ini dikunci. Ini diisi baru ya, tahunnya, tahun berapa. Ini statusnya pilihan combo ya. Ini adalah ID mahasiswa ya. Kita desain view lagi. Ini dikunci, ini dikunci ya. Data locate yes, enable no. Oke ya, simpan. Lalu yang ini diisi di ini combo ya. Statusnya tuh apa isinya, aktif atau tidak gitu ya. Nanti kita buatkan formnya combo ya. Sementara gitu ini juga combo ya. Oke, nanti belakangan kombonya ya kita simpan dulu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Ini isinya nanti ya, isi statusnya sama ini combo ke tabel mahasiswa nanti belakangan. Saya buatkan dulu yang KRS detailnya nih, yang ini ya. Oke, kita buat. Mungkin sama aja, tinggal di copy ya, karena ini isinya juga sedikit nih, cuman KRS ID ya. Ini relasinya, ini adalah mata kuliah relasinya, jadi cuman KRS detailnya ID, yang diisi cuman KRS ID sama mata kuliahnya ya. Jadi kita bikin aja copy di sini ya. Kita copy form KRS ini, form KRS, Ctrl C Ctrl V ya, namanya KRS detail ya, KRS detail ya. Oke, sudah kita copy. Nah, ini tinggal dirubah aja di send view, diarahkan ke sini ya. Ini datanya dirubah jadi KRS detail ya. Nah, ininya dirubah KRS detail ID ya. Nah, baru di sininya KRS ID sama course ID, berarti itu pilihan ya. Ini berarti dibuang ya, buang. Di sini KRS ID ya, KRS ID itu berarti pilihan ke KRS ini ya. Nah, ke sini nih ya, berarti kita pilih di sini, atau kita ketik saja ya, atau kita pilih ya, pilih aja ya di sini combo, change to combo box. Ini juga ke combo box ya. Nah, ini labelnya kita ubah dulu, KRS ID sudah, sini course ID sudah ya. Oke, nah ini kita rubah judulnya, ini adalah KRS ya. Ini adalah mata kuliah. Oke ya. Ini kita perkecil lagi karena memang dia ini ID ya, tidak terlalu besar. Ini juga sama. Oke, ini juga segini ya. Nanti ini formnya kita perbaiki. Nanti kita buatkan dulu perangkatnya ya. Nah, setelah ini coba saya lihat di sini ya, ada form transaksi jadwal. Saya akan jadikan sebagai apa namanya, sebagai menu buat KRS detail dan KRS ya. Nah, saya buatkan di sini ada, atau form, atau mungkin form fakultas lah, saya copy ya, fakultas saja karena cuma satu nih. Nah, ini ya, kita copy ya, ini Ctrl C Ctrl V ya. Sini kita bikin namanya KRS form ya. Nah, di KRS form ini kita rubah di send view. Ini kita tutup dulu ya. KRS form ini kita klik di send view ya.
kita rubah di sininya adalah datanya kosong ya, tidak usah ada, ini kita kosongkan source-nya. Terus di sininya adalah ini dibuang, di sini adalah kartu rencana studi ya. Oke, kartu rencana studi ya, kita besarkan ya, kira-kira 18 kali ya, terlalu besar kali ya. Ini kita lebarkan lagi, kita rata kiri ya taruhnya, ini diperkecil kayaknya ya. Nah seperti ini dimasukkan, nah ini dibuang ya. Nah baru di sini saya tambahkan yang namanya tabulasi ya. Nih di sini nih ada menu tabulasi, di desain tabulasi. Sini tambahkan di detailnya, klik. Nah begini ya. Ini agak lebar sampai 18 lah. Nah tab 1 ini ya saya rubah nih, tab 1. Tab 1 ini captionnya saya rubah menjadi KRS ya, huruf besar aja. Oke, yang kedua ini KRS detail ya. Gitu ya. Nah gitu ya. Nah di KRS ini kita masukkan POM di sini nih, klik di sini nih, klik. Di sini ada buatkan POM-nya nih ya, desain. Nah di sini ada yang namanya ini subpom subreport ya, diklik di sini nih di KRS ya, log sampai sini sampai 17. Saya pilih namanya KRS ya, next, finish gitu ya. Nah ini dirapikan aja, kira-kira aja seginilah cukup ya. Lalu di KRS detail kita klik, pilih lagi desain, pilih lagi subpom subreport ya, subpom subreport ya, kita klik di sini ya, kira-kira sampai 17 ini ya. Kita pilih di sini tabelnya KRS detail ya, KRS detail, next, finish. Ini dibuang, ini dilebarkan ya sini, ini dikira-kira lah naik segini ya. Nah gitu ya, lalu disimpan. Coba kita tes ya, kita tes KRS POM. Nah ini dua gini ya, nah jadi gini ya. Oke, nah ini yang di posisi sini, ini desain view, ini dirubah dulu nih, apa namanya, statusnya ya, status KRS ini, klik format. Nah ini di apa namanya, navigasi record selectornya no, navigationnya no ya. Lalu ini body style-nya pilih non, simpan. Nah terus ini dimasukkan ke dalam POM KRS ini ya, desain view, kita klik KRS. Nah pilih sini data, cari POM-nya adalah KRS POM, simpan. Nah baru kita jalankan ya, view. Jadi ketika diklik transaksi KRS, nah ini sudah ada ya KRS detailnya, ini KRS-nya gitu ya. Jadi ini nanti akan memilih, ini terkunci, ini kayaknya belum rata kiri ini ya, kita rata kiri dulu semua nih. Nanti kita perbaiki POM-nya ya, kira-kira gitu. Nah gitu. Oke, ini baru sampai sini dulu ya, ini jadwal, ini KRS ya.
Jadi nanti ini akan kita isi datanya, dan mungkin saya isi langsung ya datanya. Nah ini seperti ini ya, kira-kira begitu KRS sama KRS detail ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini saja dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.